Nah, di sini teman kita akan menceritakan atau membedah novel yang udah dia baca ya. Ya, di sini mereka akan dia akan menceritakan sinopsisnya sampai akhir beserta pesan moralnya ya. Dan lain-lainnya. Dan sebelum itu tapi saya ingin perkenalan dulu nih. Silakan kamu perkenalkan diri. Ya. Namanya? Aku Komang kenalkan aku Komang Suryani, asal dari Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Oh, Palembang. Apalagi? Di situ pendidikannya dulu SD, SMP di mana? Oh ya, kadang orang tuh nanya gini, kok kamu orang Hindu tapi tinggal di Palembang? Kadang gitu. Gini ya, aku tuh kau itu dari Bali gitu loh. Gini konsepnya, nggak semua orang Hindu tuh tinggal di Bali. Nggak cuma di Jakarta doang, di Palembang ada, Kalimantan ada, bermacam-macam ya. Di Tangerang ada, di Banten ada. Nggak harus di Bali. Nggak harus di Bali. Ya, walaupun emang di Bali pun nggak cuma orang Bali doang. Kristen ada, Buddha ada, Islam kampung Islam. Oh, Islam ada. Kampung Islam pun ada di sana khusus. Iya gitu. Jadi kayak maksudnya kayak orang Bali tapi orang Islam tapi dia dari daerah Bali gitu ada. Ada kampung orang Islam ada di sana. Oh, gitu. Iya. Jadi tapi di sana yang penting mereka nggak makan babi kan? Enggak kan, mereka udah tahu. Cuman kan mereka tuh di sana tuh narasinya bagus banget. Misalkan ada acara nih ya, acara di pura orang Hindu. Mereka kan lewat tuh, nggak lewat aja, motornya dimatiin terus dituntun kalau lewat. Iya. Oke, lupa anjir. Oke, itu sekolahnya di SD-nya di sama kayak kamu, nggak TK. Nggak TK. Karena aku dulu gini ya. Karena dulu tuh nggak mau ditinggal orang tua. Itu dulu TK-nya tuh 30 menit, kok 30 menit, terus itu dekat rumah nenek. Di situ mau ditinggal, terus orang tua aku mau pulang kerja dan aku nggak mau ditinggal, nangis. Ujung-ujungnya nggak mau sekolah. Manja ya. Iya, anak bungsu deh. Pengen ditemenin ya. Anak dilihat di jendela gitu. Seperti orang pada umumnya. Kira-kira belajar baca sama siapa? Belajar baca, belajar nulis di rumah. Diajarin mama bapak. Langsung masuk SD awal-awal tuh kan. Masuk SD tuh umur berapa ya? 6 tahun atau 7 tahun ya? Lupa. Itu pun belajar sama bapak. Nggak bisa belajar, buku dilempar ke halaman. Tragis banget hidup gue. Kira itu langsung masuk SD ya? Masuk SD. Iya, langsung. Habis sudah bisa baca menulis langsung masuk belum terlalu lancar, cuman kayak masih aja. Baca lancarnya itu baru kelas 2 SD. Kelas 2 SD dulu lucu gak sih, kayak tasku tuh kayak tas kresek. Dulu sedih banget hidup gue anjir. Tas kresek kok dulu iya, karena tasnya tuh dulu kan belum ada uang. Masih nabung. Tasnya tuh kayak tas kresek itu kayak dia itu waktu itu kelas kan dibagi shiftnya, bagian shift. Ya pakai shift ya. Iya dulu gitu. Kayak kerja. Ada yang siang, ada yang pagi, kebagian siang. Iya sih, sekolah juga gitu SMK. Iya, karena dulu pembangunnya tuh, pembangunan sekolahannya tuh kurang. Beda sama sekarang. Ada kelas AB, itu AB. Oh iya, kayak kelas misalnya 1B, 2B, 3B gitu ya, BB, AB gitu. Jadi dibagi ya, gitu. SD-nya tuh di SDN Karangmandik Negeri. Itu jaraknya jalan kaki. Kecuali kalau hujan baru diantar motor. Jalan kaki. Serombongan tuh dari satu desa itu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kita janjian di satu gang. Berangkatnya barengan. Satu rombongan kayak berapa ya? Berapa orang? Lebih kali 15 orang rombongan tuh. Berani ya berangkat sendiri karena dekat juga ya. Ya enggak deket, jauh. Enggak deket banget. Itu lumayan jauh, kita jalan kaki. Karena semua orang tua kita tuh di sana itu enggak ada yang sempat nganterin kecuali kalau hujan ya. Nggak sempat nganterin itu karena pada langsung ada yang subuh-subuh ke kebun. Maksudnya anak-anak di sana tuh apa ya? Ibaratkan mandiri harus diajarkan mandiri sejak dini. Boro-boro dianterin anjir, kita jalan kaki satu rombongan. Itu kayak bersejarah banget anjir. Berarti sampai sekarang jadi terbawa mandirinya ya. Udah biasa sampai merantau di sini.
Yang terus lanjut SMP ya. Iya. SMP-nya tuh ada SMP Negeri Sumber Jaya. Itu baru bawa motor. Bawa motor. Masih Oke. agak-agak motornya nyungsep di jalan. Masih baru bisa belajar naik motor. Belum lah, udah bisa cuman belum Lancar. seahli Rossi ya. Iya, kalau sekarang udah seahli Rossi Iya. ya, sampai balap banget. Oh gitu. Bisa diajak balap. Ah, Terus lanjut SMK bukan SMK, SMA. negeri. Ya negeri dong. Semuanya negeri. Semuanya negeri dong. Aku SD doang negeri. Ini negeri, nggak ada yang swasta. Ini doang swasta. Tapi kok bisa masuk negeri? Bisa kan? Kan maksudnya Dulu tuh aku agak pinter, Wak. Dulu. kenapa jadi sekarang? Kamu nggak tahu aja dulu SD tuh peringkat 6 atau nggak 7. SMP Medok, SMP masih goblok jadi SMP jadi bego. 20-an. Kalah saing, Wak. Mungkin dulu pelajaran masih gampang Oh kali iya, ya. dengan SD. bangganya aku peringkat 7 dulu kayak anjir. Tapi kenapa sekarang makin Aduh, nggak ada harapan. cicipit? Oke. SMA itu di nggak jauh dari SMP. 30 menit juga dari 30 rumah. menit. Dari Itu rumah. lumayan loh, 30 menit. Iya, Lumayan naik jauh. motor. Naik motor. Anak IPS. SMP, SMA naik motor. Ya, anak IPS. No IPA. Pada IPA. Ada matematika. Enggak. IPS juga ada akuntansi, perhitungan, Terus. laba rugi itu. Terus lulus. Lulus langsung kerja apa gimana? Iya, lulus itu 2020. Ingat banget itu bulan Juli. Setelah itu nggak jauh dari itu langsung berangkat sama saudara ke Jakarta. Itu nggak lupa banget, itu bulan Juli tanggal 10 2020. Masih inget ya sampai sekarang ya. 2020 bulan Juli tanggal 10 Oke. kita ke Jakarta. Itu nggak inget, nggak lupa banget itu. Setelah itu Setelah itu niatan pengen kuliah? nggak ada, belum ada niatan Oh, itu. belum ada. Nggak niat Ini sama kan sekali. didorong oleh seseorang. Oh, ya. Baru sekali. niat. Bentar dulu. Kita bekerja dulu sebagai asisten. 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 Setahun. Kemudian ditawarin nggak usah sebut deh ya, ditawarin kamu mau kuliah nggak? Udah, mau aja, siapa yang nggak mau? Bukan. Iya lah, dibayarin dia mau. Bayar sendiri yang nggak mau. Stres aku, Wak. Terus Walaupun dengan banyaknya ketidakbebasan, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mencari Dengan itu aku tidak menjadi liar. Oke. Aman. Iya. Mencari ilmu dengan tekun saja. Nguji itu aja, nguji mental juga Nguji kan. mental, Tahan apa enggak nih, tahan apa enggak Uji. nih. Mentalnya udah diacak aduk. Udah. Semua ada segala dicoba-coba. Iya, apa. Semoga bisa. Makanya itu bayarannya adalah nanti bisa lulus wisuda ya, SS ya. Iya, dan sekarang lagi menempuh pendidikan sama juga bareng Indri. Ya, semester akhir ya. Walaupun agak lelet dikit. Agak lelet ya, tapi kan ya pelan tapi pasti. Ya enggak apa-apa gitu. Pelan-pelan dulu kan. Moga-moga siapa tahu nanti kan dengan keleletannya seorang Komang bisa menjadi S2 gitu kan nanti Iya. kan. Waduh, niatan S2. Tiba-tiba jereng gitu. Iya, Kita nggak tahu ya kan? Ya Iya, kan? benar. Niatan S2 nggak tuh. Satu jeng kadang-kadang S1 aja begini. kok Apa lagi S2? S2 mau mati berdiri. mati berdiri ngambil apa nanti? Ngambil apa yang ada matematika? Ya, mematikan diri sendiri gitu. Sastra Indonesia lagi. Macam. Oh, enggak. Oke, kita perkenalannya selesai. Oke, setelah kita tahu ya seluk-beluk ya Komang. Daftar riwayatnya Komang. CV-nya Komang ya kita sudah ketahui. Mari kita lanjut ke cerita novelnya yang akan dibedah oleh Komang Suryani. Nah, selanjutnya boleh diceritakan sinopsis dari novel ini bagaimana? Novel ini tuh maaf ya nggak panjang, cuman 50 Iya. halaman. Itu pun dihitung kayak apa sih? Nggak langsung cerita. Apa sih halaman itunya? Jadi halaman apa? Halaman Cuman jadi 49 palingan.
49 49/50 itu pendek. Bersyukur, makasih aku dikasih novel ini, ya ampun. Ais kok pendek banget ya. 50. Makanya kalau diceritain lagi makin singkat ya. Iya, guys. makin disingkat ya, makin Makin disingkat ya. singkat. Nggak apa-apa Bang. Oke, ceritakan saja ya. Ini judulnya tuh novel Badai Sampai Sore. Jadi badai sampai sore Oke. doang, besok gak ada. Sampai malam ya, nggak sampai malam. Karya Motinggo Bushu. Terus di sini tuh sinopsisnya menceritakan Sunarto, seorang pelukis yang menderita penyakit DBC nih, dirawat di sanatorium bersama Salmon, seorang seorang guru yang perfeksionis dan pesimis. Mereka awalnya sering berselisih, namun persahabatan tumbuh ketika keduanya menghadapi penyakit bersama. Mereka sama-sama sakit TBC nih. TBC itu apa sih? Lupa. TBC penyakit apa? Penyakit gula darah. Gula darah bukan itu TBC. Aku nggak tahu TBC itu apa. Demam berdarah ya, beda. Iya kan ya? Kurang tahu. Pokoknya Darah tinggi. simpang siur lah. Pernah dengar TBC, tapi nggak tahu semacam kayak apa. Terus Salmon terus dilanda kesedihan karena hampir tidak pernah dijenguk istrinya. Si Salmon ini udah punya istri ya. Sedangkan Sunarto ini mendapat dukungan dari sahabatnya Dat dan tenaga perawat Suparni yang kemudian menjadi kekasihnya yang sebelum tadi aku bilang itu loh. Ya, perawat ini. Jadi mereka kayak tiba-tiba ada rasa suka gitu. Gitu. Tragedi terus ada tragedi menimpa ketika Salmon akhirnya meninggal. Meninggal sebelum istrinya sempat menjenguk. Tak lama setelah itu Sunarto pulih dan pulang, berencana menikah dengan Suparni nih. Menikah ceritanya. Menjadikan akhir kisah sebagai awal kehidupan baru. Asik. Itu Kehidupan baru nggak tuh? Ya Kak, itu sinopsinya sesingkat itu karena ini novelnya sependek itu. Sependek itu ya, karena Ini udah. halamannya juga pendek. Kalau diceritain semua nggak mungkin kan. Bisa sampai 50 menit guys. Nggak nyampe mah. Oke, Lanjut kita ke nilai moralnya apa sih di dalam ceritanya itu? Di sini ada yang pertama, keteguhan hati dan penerimaan. Oke. Maksudnya ini Sunarto menunjukkan keberaniannya untuk menerima kenyataan pahit, cinta palsu dan penyakit, dan bangkit kembali. Terus selanjutnya itu pada persahabatan sejati. Maksudnya kecocokan karakter yang berbeda tidak menghalangi tumbuhnya persahabatan tulus seperti antara Sunarto, Salmon, dan Tat. Ada 3 sahabat nih. 3 sahabat. Ya, selanjutnya ada syukur dan rendah hati. Artinya kisah ini mengingatkan agar tidak iri dan bersyukur atas apa yang kita miliki, seperti yang diangkat resensi sebagai amanat. Oke, nilai moral kita sudah ketahui. Selanjutnya ada itu 3. Ada 3 dia. Nilai moralnya 3. Oke, kalau dampak positif atau bisa diambil dari mahasiswa apa tuh? Bisa yang pertama apa? Belajar maksudnya tuh melalui kisah Sunarto, mahasiswa dengan pantang menyerah meski menghadapi rintangan besar seperti gagal dan tekanan akademik. Ini kayak aku banget. Yang menceritakan kamu banget. Yes. Yang kedua, pentingnya empati dan dukungan sosial. Empati itu kayak apa sih? Kita kayak iba gitu pada seseorang gitu. Tolong kasihannya. Iya, kita merasa kasihan nih mereka. Ya, perannya sebagai teman dan kekasih Suparni dan Dat mengilustrasikan betapa pentingnya saling mendukung di masa sulit. Terus yang ketiga ada menjadi rendah hati dan bijak. Maksudnya itu kisah Salmon dan istrinya menjadi refleksi untuk tidak menunda tanggung jawab dan tetap menghargai orang terdekat. Oke. Yang keempat menghargai perbedaan. Maksudnya itu meski karakter mereka kontrasnya maksudnya apa? Terang. Hah? Jelas. Kontras? Apa sih kontras?
Ya itu deh pokoknya. Pokoknya itulah kalau yang kalian paham. Pokoknya Pokoknya itu ya sepaham yang kata lupa. Sepahamnya Lupa artinya. sepahamnya kalian ya. Oke, terus Persahabatan Sunarto dan Salmo menunjukkan bahwa keberagaman justru memperkaya hubungan. Oke. Itu ada apa sih? Empat Ada ya? empat. Oh, ada 4. Baik, yang terakhir apakah ada kutipan atau quotes gitu di Yang dalam terakhir yang terakhir yang belum ya, nanti ada Selanjutnya. lagi selanjutnya quotes kosnya ada ada 5. oke, ada 5. Jangan, oke nggak usah tekan kasih. Yang pertama, yang berani dan percaya pasti menang. Betul. Itu kalau nggak salah ada di halaman 4. Oke. Baca deh lagi. Yang kedua, orang-orang yang menang adalah mereka yang berani menjalani kehidupan ini di betapapun pahitnya. Itu ada di halaman 5. Yang ketiga, di dalam kehidupan yang jahat tidak selalu hancur. Itu kayaknya ada di halaman 2. Mungkin ya, baca aja sendiri. Yang keempat, kejahatan itu hidup selama manusia hidup. Kita bisa menghancurkannya sebagian, tapi kita tidak bisa menguburnya seperti kita menguburkan seorang penjahat. Maksudnya gimana sih? Asik, nggak tahu pokoknya itu. Sepahamnya aja. Sepahamnya yang kalian itu aja ya. Yang kelima, bonus nih Ya. sebelum 4. Tuhan yang mendirikan langit dan bumi seluruh alam walau terdapat perbaikan ejaan dalam disoroti dalam resensi itu ada di halaman 3. Oke, kita sudah ketahui quotes-quotesnya, kata-kata bijaknya ya. Walaupun singkat ya apa ya. Singkat, padat, yang penting jelas. Walaupun nggak jelas. Jangan jujur lah. Yang terakhir. Oke. Nggak jelas atau walaupun nggak jelas. Oke, yang terakhir pesan untuk mahasiswa apa nih, guys? Pesan dari Komang Suryani. Untuk Teguhkan mahasiswa. mental dan ambil hikmah dari kegagalan seperti Sunarto yang bangkit dari keterpurukan. Terus bangun jaringan yang mendukung. Kejayaan datang bila kita dikelilingi teman dan relasi yang peduli. Oke. Tuh, jangan tunda apresiasi terhadap orang terdekat. Tuh, jangan tunda apresiasi. Ingat guys. Ya, kisah Salmon dan isinya jadi peringatan berat. Apa tadi? Kamu ingat nggak? Apa? Kisah Salmon dan istrinya yang jadi peringatan berat. Maksudnya Salmon belum apa sempat Salmon? Salmon yang belum sempat ngejenguk suaminya tapi udah metong duluan. Oh iya cerita yang itu ya. Terus syukuri keunikan diri dan orang lain. Perbedaan tidak menghalangi persahabatan sejati tapi justru memperkaya. Oke. Sekian. Dengan membaca ini Badai Sampai Sore, novel Badai Sampai Sore, mahasiswa bisa menguatkan mental, menumbuhkan empati, dan semakin menghargai hubungan antara pribadi dengan penuh kesadaran dan syukur. Baik, terima kasih sudah membedah novelnya ya. Semoga kalian terinspirasi untuk membacanya ya. Walaupun ceritanya sangat singkat ya. banget. Sesingkat orang sedang cerita singkat. Ini namanya podcast singkat. Podcast membedah secara singkat. Oke, semoga kalian terinspirasi. Atau kalian Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau postur apapun itu, maaf ya. Ya, karena kita di sini Belum ahli, maksudnya pengalaman pertama kita bedah novel secara podcast. Iya, untuk proyek UAS ya. Pokoknya seadanya aja. Yang penting kita sudah menceritakan dengan baik. usaha dan niat kita ada. Iya, yang penting kita udah niat dan usaha ya. Oke guys, sebelumnya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Sampai episode jumpa. selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you. Udah guys. Berapa menit tuh?